Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Sahabat-sahabatku rahimakumullah, marilah pada kesempatan kali ini senantiasa kita bersyukur kepada Allah karena atas rahmat dan karunia-Nya kita bisa bertemu dalam keadaan sehat walafiat, tetap dalam keadaan iman dan Islam. Sahabatku yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan kali ini saya ingin mengajak kepada sahabat-sahabat untuk menjaga mulut kita dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah bersabda, "Man kana yu'minuna billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Artinya, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berkata yang baik atau hendaklah ia diam. Muttafaqun alaih. Sahabat-sahabat rahimakumullah, berbicara tentu sudah kita lakukan setiap hari. Membaca Al-Quran, bercakap-cakap dengan teman, atau marah, atau yang lainnya, selalu dengan mulut kita. Tentu tidak mungkin kita tidak bicara seharian penuh. Maka dari itu, masalah bicara ini sangat penting. Bicara yang baik atau diam, itu adalah slogan yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satu contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu ketika beliau berdakwah ke masyarakat Taif. Waktu itu beliau baru saja ditinggalkan oleh kedua orang yang sangat mendukung dakwah beliau, yaitu Abu Thalib dan istri beliau Khadijatul Kubra. Tentu saja kematian dua orang tersebut sangat membuat hati beliau berduka, tetapi beliau tetap menjalankan perintah Allah, yaitu berdakwah. Ketika itu Rasulullah SAW berdakwah kepada masyarakat Taif. Namun apa yang terjadi? Masyarakat Taif justru menolak dakwah beliau. Tidak hanya menolak, mereka menyakiti Rasulullah SAW sehingga terluka. Maka beliau pun pulang kembali ke Makkah dalam keadaan sangat bersedih. Kesedihan ditinggal mati oleh kedua orang yang dicintainya itu ditambah dengan kesedihan atas penolakan dari masyarakat Taif. Allah Subhanahu wa taala mengutus kepada malaikat Jibril untuk menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malaikat Jibril menyatakan bahwa malaikat penjaga gunung yang siap membantu Rasulullah. Apapun yang diperintahkan oleh Rasulullah, maka malaikat penunggu gunung tersebut akan mengerjakannya. Malaikat penunggu gunung itu mengatakan bahwa dia siap untuk menjatuhkan gunung tersebut kepada masyarakat Taif karena mereka sudah membangkang, sudah menolak dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun bagaimana jawaban Rasulullah? Rasulullah menolak apa yang ditawarkan oleh malaikat penunggu gunung tersebut. Justru Rasulullah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan kepada masyarakat Taif anak-anak yang kelak, yang menerima Islam, yang tidak menyekutukan Allah dengan apapun. Inilah salah satu contoh dari teladan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau dalam keadaan sakit, beliau dalam keadaan bersedih, tertekan, dianiaya, namun ucapan beliau tetap baik, yaitu berupa doa kepada Allah untuk masyarakat Taif. Sahabat-sahabat rahimakumullah, menjaga mulut itu memang suatu yang berat, apalagi ketika kita banyak bergaul dengan masyarakat yang bermacam-macam. Kita sering mendengar orang-orang yang begitu mudahnya mengucapkan sumpah serapah, mengucapkan kata-kata kotor, kata-kata yang menjijikkan, atau kata-kata menghina kepada lawan bicaranya. Semua ini dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulnya. Maka dari itulah
Mari kita senantiasa berusaha semaksimal mungkin menjaga mulut kita dari berkata-kata yang kotor, yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimanakah tipsnya agar kita itu senantiasa bisa berbicara yang baik? Yang pertama, selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir artinya ingat kepada Allah. Dalam hal ini, zikir dapat diaplikasikan dengan mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah yang sudah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Misalnya kalimat istighfar, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Dalam keadaan bagaimanapun, mari kita beristighfar. Sedang menyupir mobil, sedang menyapu halaman, sedang mencuci piring, atau hal-hal lainnya, janganlah hati kita kosong. Dan lebih baik lagi, zikir-zikir itu kita pilih sesuai dengan yang diberitahu oleh Rasulullah, sesuai apa yang kita lakukan. Misalnya kita sedang berjalan dan jalannya menanjak, kita baca takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Atau ketika di hari Jumat, kita diperintahkan oleh Rasulullah untuk memperbanyak sholawat kepada beliau, maka kita pun banyak baca sholawat. Dan demikian juga dengan zikir-zikir yang lain. Keluar rumah, zikir pagi, zikir petang, mau tidur, dan sebagainya. Insya Allah dengan demikian kita akan selalu ingat kepada Allah, dan mulut kita pun akan senantiasa berbicara yang baik. Kemudian yang kedua, dulukan berpikir baru berbicara. Jangan kebalik, berbicara baru berpikir. Dan tentu misalnya orang sangat emosional, maka akan mudah sekali mengucapkan umpatan-umpatan, hardikan-hardikan. Itu semua terjadi dikarenakan orang tidak berpikir dulu apa akibat ucapannya. Ketika kita sedang berkendaraan misalnya, hampir saja menabrak seseorang yang kita tidak melihatnya, maka mungkin orang itu akan marah, akan menyalahkan kita, mengumpat kita. Maka hendaknya kita diam dulu, jangan langsung merespon. Kemudian ucapkanlah permohonan maaf. Maaf Bapak, saya tidak melihat, Bapak tidak apa-apa. Demikian seterusnya. Dan apabila kita tidak mampu untuk mengucapkan kalimat yang baik, maka sebaiknya kita tahan, sebaiknya kita diam dulu. Kemudian kita berlalu sambil mengucapkan maaf. Mungkin orang tersebut menjadi lebih marah karena kita diam saja, tetapi insya Allah itu lebih baik daripada kita langsung merespon dan marah-marah. Kemudian yang ketiga, selalu ingatlah bahwa semua amal itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sekecil apapun amal yang kita lakukan, maka amal itu akan diperhitungkan di hadapan Allah, akan dibalasi oleh Allah. Demikian juga sekecil apapun amal kalau buruk, maka akan dibalasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang keempat, biasakan muhasabah diri. Muhasabah artinya meneliti diri kita sendiri. Biasakan menghisap diri kita sendiri, terutama ketika mau tidur. Ingat-ingatlah seharian ini, apakah kita sudah terucap kata-kata yang tidak baik? Apakah kita pernah menghibah selama seharian ini? Dan sangat baik lagi kalau muhasabah ini senantiasa kita lakukan setiap saat ketika ada peristiwa-peristiwa yang bisa menyeret kita kepada dosa. Insya Allah apabila kita selalu muhasabah ini, maka mulut kita akan semakin terkendalikan, tidak mudah mengucapkan kalimat-kalimat yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Misalnya baru saja kita mengucapkan kalimat-kalimat yang tidak baik, yang kotor, langsung kita muhasabah, kita langsung beristighfar kepada Allah. Dan alangkah lebih baik kita latih dilanjutkan dengan berbuat amal kepada Allah. Misalnya
dengan bersedekah untuk menutupi keburukan dari ucapan kita itu. Demikianlah sahabat-sahabatku, semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk senantiasa berbicara yang baik. Ada pepatah yang menyatakan, mulutmu adalah harimaumu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.